Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Baik, anak-anak. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik pada bidang dengan menggunakan dua buah bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Perhatikan gambar, inilah yang disebut bidang koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X garis yang mendatar dan sumbu Y garis yang tegak. Oke, lanjut. Bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Perhatikan gambar, di situ ada beberapa titik A, B, C, D, E, F, G, H. Amati gambar-gambar tersebut, terutama posisi titik-titiknya. Oke, setelah diamati, cocokkan dengan penjelasan berikut ini. Berdasarkan gambar, dapat ditulis posisi-posisi titik sebagai berikut. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu X, dari sumbu Y, dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y, dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan seterusnya sampai titik H. Silakan cocokkan, amati, sesuaikan dengan penjelasan. Jadi jarak di sini ditentukan dengan banyaknya kotak satuan. Oke. Lanjut. Koordinat titik pada bidang kartesius. Jarak terhadap sumbu Y dan sumbu X itu akan menentukan letak koordinat. Coba perhatikan. Titik A 2,6, inilah yang disebut koordinat. B 5,5, C min 4,3, D min 5,6, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan gambar maka isilah tabel-tabel berikut ini. Titik A 2,6. Lihat jarak terhadap sumbu X-nya atau ke sumbu X adalah 6 satuan, 6 kotak. Sementara jarak terhadap sumbu Y-nya 2 satuan. Maka didapatlah koordinat 2,6. Sekarang amati titik B. Jarak terhadap sumbu X-nya 5 satuan. Jarak terhadap sumbu Y-nya juga 5 satuan. Maka dapatlah koordinat titik B 5,5. Sekarang titik C min 4,3. Jarak terhadap sumbu X-nya adalah 3 satuan. Jarak terhadap sumbu Y-nya 4 satuan. Didapatlah koordinatnya min 4,3. Dan seterusnya silahkan kalian isi sampai titik H. Oke. Setelah selesai diisi, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui jarak-jaraknya, maka akan didapatlah posisi titik. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dengan pasangan urutan X, Y, di mana X-nya itu adalah bilangan yang menyatakan jarak titik itu terhadap sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu terhadap sumbu X. Oke. Sumbu X dan sumbu Y
itu berpotongan membagi bidang kartesius menjadi 4 daerah. Nah, perhatikan gambarnya. 4 daerah yang disebut dengan 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di manakah kuadran 1? Kuadran 1 itu koordinat X-nya bernilai positif dan koordinat Y-nya positif. Sementara kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Coba lihat titik P. Titik P, jarak terhadap sumbu Y-nya 2. Jarak terhadap sumbu X-nya 1. Karena dia berada di kuadran 2, maka koordinatnya min 2,1. Berarti X-nya min 2, koordinat Y-nya 1. Oke, titik Q 2,3. Berarti jarak terhadap sumbu Y-nya 2, jarak terhadap sumbu X-nya 3. Jadi nilai koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 3. Titiknya 2,3. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut dengan ayo mencoba. Nah, perhatikan gambarnya. Ada beberapa titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, setelah kamu amati, silahkan isi atau jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Buatlah di buku catatan yang rapi. Selamat bekerja. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.